itu sama. Karena apa? Bedanya hanya letaknya saja. Kenapa saya minta hanya pantum ini? Kurang lebih bentuknya seperti ini, tapi aslinya seperti merekah. Jadi ini lebih menonjol begitu. Jadi kalau bibir saya itu saya balik begini. Ya. Kondisi pinggiran lukanya ini atau ususnya ini seperti ini. Jadi ada celahnya. Jadi pembersihannya harus sampai lipatannya. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, kalau untuk kolostomi berkaitan dengan sistem perkemian, itu letaknya biasanya di tengah sini atau di bagian kanan atau kiri, karena ureter itu dari ginjal kanan ataupun ginjal kiri. Gitu. Di sini dan di sini. Kolostomi biasanya bisa di tempat yang sama sini, ya, bisa di tempat yang sama sini untuk eliminasi BAB. Jadi operasinya usus besar, ya. Ada yang di sini, ada yang naik ke atas. Udah tahu ya bedanya? Sekali lagi, luka stoma untuk sistem perkemian ada bisa di tengah, bisa di kanan kiri, di atas selangkangan pas, karena saluran ureter ada di situ dari ginjal kanan ataupun ginjal kiri. Ginjal kan atasnya, nah, ureternya yang dipasang. Hanya saja lubangnya dia biasanya lebih kecil kalau sistem perkemian. Kalau sistem pencernaan itu dia lebih besar gitu. Ini ngonyong gini terus dibalik. Ini ya luka stomanya gini ya. Gitu karena contohnya. Nah, ini ada dua teknik kolostomi. Perawatan kolostomi dikatakan wajib menggunakan prinsip steril apabila kurang dari 15 hari. Ya, perlukaan ini kurang dari 15 hari. Di atas 15 hari boleh menggunakan prinsip bersih dan wajib diajarkan dengan teknik perawatan secara mandiri untuk pencernaan. Begitupun untuk perkemian. Sudah? Jadi kapan steril? Sebelum 15 hari. Kurang dari 15 hari. Jadi nanti kalau ada soal kasus pasien tuan HS umur 40 tahun ya dilakukan operasi stoma, ya, pemotongan kolorektal, ya, untuk dibuatkan luka stoma karena kanker rektum, dipotong sementara nih, sedang mengalami perawatan atau sudah mendapatkan perawatan selama 13 hari. Apakah prinsip dari perawatan kolostomi untuk tuan HS? Steril. Berarti semuanya setnya harus steril kecuali pembukaan perban. Oke, paham ya? Kalau yang non steril udah pinter dah. Dah, yuk masuk. Pertama ada tahap prainteraksi. Oke, Bapak, kita Bapak aja ya. Bapak, sudah waktunya ya diganti kolostominya. Ini enggak ditempel dulu ya. Oh, untuk kolostomi dan urin bag itu kurang lebih hampir sama. Bentuknya awalnya seperti ini, ya. Nah, ini salah satu contoh. Ini nanti akan diikat. Kalau memang
dia indikasinya pagi sore dirawat. Ini cukup diikat, tapi dipastikan ini pakai klem, dilipat begini, terus diklem gitu. Ya gitu. Ya, ini bentuk yang pertama. Ini yang paling murah. Ini paling murah. Ini ketutup, ya. Kemudian, wah, nggak semua. Nah, ini biasanya kalau yang masih kondisi steril. Ini ada pasangannya. Nah, pasangannya ini. Ini yang nempel di perutnya, ini yang diganti-ganti. Ini biasanya prosesnya masih steril karena harus pagi sore dikontrol. Ya, jadi si pasien itu tidak lagi BAK atau BAB melalui anus ataupun uretra, tapi dia otomatis sudah nggak bisa merasakan kontrol dari pipis ataupun pupnya. Ya netes saja kayak orang ngiler, tahu nggak? Orang diam. Ngiler aja, udah gitu terus. Ya, gitu terus. Tinggal sering-sering dilihat, wah kantongku udah penuh. Nah baru ke kamar mandi. Itu kalau sudah mandiri. Gitu. Dan bisa dibawa kemana-mana, bisa aktivitas apapun itu. Mau lari, mau jogging dan apapun itu. Kalau sudah mandiri, tapi biasanya jarang. Pasiennya biasanya terus terganggu psikologinya. Gitu ya. HDR betul, gangguan body image. Oke. Ini pasangannya ya. Dah. Terus kemudian ada yang ini juga steril. Ini juga steril. Ya, ini juga steril, sama ini tinggal dimasukkan kalau mau digabungkan lagi ke itu. Jadi ada penjepitnya. Gitu. Penjepitnya ini baru ditempelkan ke sini. Ini di paha kan? Top. Ini di sini kan? Terus ini ada lanjutannya. Ini kan ada sambungannya. Ini yang dikeret. Keretannya kalau takut ini biasanya pakai model stowing gitu. Jadi sudah dikeret, itu terus diikat pakai stowing. Jadi dia mau ngapa-ngapain gampang. Gitu. Ya. Posisinya nggak begini, dibalik. Nah, jadi yang kelihatan ini tuh, kelihatan kan? Berbayang-bayang kan tangan saya? Gitu. Oh, fesesnya udah Bu, fesesnya apakah berindil-berindil Bu? Enggak, encer. Kayak jus alpukat, campur mangga. Gitu ya. Sudah jijik belum? Nah, kadang-kadang dia ada jus alpukatnya banyak, jus mangganya dikit dicampur. Ya, itu. Tuh ya. Terus kemudian ini yang kategori masih mahal ya. Saya ini satu. Saya korbankan satu. Sebelum 15 hari. Jadi kalau dia masih steril, ini nanti saya akan nanti itukan ininya dituang di set steril. Gitu ya. Ini saya mau memberikan kayak kantong kan? Ya, ini perekat, bisa dimodifikasi dengan double tip. Tapi pastikan ininya tidak alergi. Nah, ini adalah ukurannya. Ukuran lubang stoma. Bagaimana ininya? Jadi kita gunting dulu yang terkecil, diameter yang terkecil dulu. Bagaimana Bu caranya? Dulu ini enak bener.
ini udah begini gitu, tapi kelebaran kalau ini. Ya, ada lagi yang lebih murah dari ini. Jadi di sininya saja yang lubang. Gitu. Digunting, misalnya sudah ukurannya begini. Jadi kita ukur. Oh, kurang lebih segitu. Sudah kan? Kemudian kan kita mau merawat toh. Nah, ini saya buka. Biar kita bagi dua. Kita bagi dua seperti ini. Kemudian jangan begini, jangan begini, jangan begini. Osce ada yang begitu. Ngadep sini, ininya ngadep sini, gitu ya, suka-suka. Nggak boleh. Mana pahanya? Tuh ke bawah. Berarti ini dipasin. Yang bagian bawah diusahakan nempel sini. Kan tadi gini kan? Ya kan tadi gini. Nah, nempel sini. Udah ya, kebayang ya? Nah, kemudian kita tempelkan dulu. Kemudian kita rekatkan seperti ini. Posisinya kan sudah begini, ya kan? Baru kita tarik bawahnya. Nanti ini kita ganti, ya. Kalau dulu ujian askep ini suka saya isi, karena kalau nggak diisi mahasiswa itu berantakan. Ini suka saya isi cairan, jail Bu Ida. Artinya terus kan hati-hati, karena kalau kita buka ini salah, ini feses kemana-mana. Meskipun tidak sebau seperti feses yang keluar dari anus. Kalau awal-awal operasi, hari pertama, hari kedua, mungkin baunya amis. Ya, bukan bau feses, tapi baunya amis. Gitu. Kayak ozon tadi itu. Ya, kayak ozon tadi amis baunya. Tapi kalau sudah 5 hari, 1 minggu itu nggak ada bau. Paling kita betah-betahin, oh cairannya warnanya ini, warnanya ini. Gitu. Untuk jenis-jenis ininya sudah ya. Macam-macam. Ini adalah salah satu. Kemudian kualitas dari kenapa hilang ya Pak? Apa ini? Lateksnya, kualitas dari lateksnya ini semakin mahal harganya, semakin lentur dan semakin mirip dengan kulit, ya, mirip dengan kulit, gitu. Oke? Sudah ya? Arahnya ini harus di bawah. Oke. Untuk alatnya ada sarung tangan. Sarung tangan kita mau set steril, mana set sterilnya? Gak ada kasanya. Dan selimut mandi. Ada handuk mandi dan selimut mandi. Sabun mandi. Sabun mandi. Waslap. Waslap. Kantong kolostomi bersih dengan ukuran sesuai ukuran stoma. Bilang kau bikin saya rusak. Baskom berisi air hangat. Baskom berisi air hangat. Kasa atau tisu. Kasa atau tisu. Vaselin atau salep kulit. Vaselin atau salep kulit itu digunakan sebelum menempelkan kolostomi bag ini. Biasanya ada khusus, vaselinnya khusus. Jadi ketika ditempel perekat ini, dia tidak akan mengganggu perekatnya. Dan kandungannya biasanya zinc. Ada yang bentuk bubuk, ada yang bentuk salep, gitu ya. Karena ada iritasi. Saya pernah menjumpai waktu menguji di Rumah Sakit Fatmawati dan RSCM. Ini iritasi. Padahal baru hari ketiga dia pos operasi luka stoma atau kolostomi, gitu. Ya, iritasi. Jadi bingung. Akhirnya apa? Hanya ditampung. Jadi ditampung di sininya kayak corong begitu, terus ditampung di bengkok, gitu. Jadi pasiennya gini aja gitu. Kasihan ya, gitu. Ya, makanya dijaga makannya, jangan jorok-jorok. Lalu ada gunting, bengkok,
tempat sampah medis atau kantong plastik, Iya. dan apron. Ya, oke. Tahap orientasi lakukan 3S pada klien, identifikasi kembali nama klien untuk memastikan tindakan. Oke, sudah ya. Ibu sesuai kontrak ya, gitu bisa potong kopas gitu. Ibu sesuai kontrak ya, kita akan melakukan kolostomi untuk membersihkan supaya nggak bau, ibunya juga bisa nyaman. Selesai toh? Nah, ya. Tutup privasi, gitu. Terus kemudian, Tanyakan keadaan klien. udahlah itulah ya, dan gitu. prosedur keluar, kesempatan klien. Sudah. Tahap kerja ya. Yes. Pakaikan selimut mandi atau handuk mandi pada Oke, saya pakai handuk mandi saja ya. Pakai handscoon lah. Nah ini terbalik ya. Di atasnya pakai handscoon. Pakai handscoon bersih. Tetap pasang apron. Oke. Selanjutnya pakai selimut mandi. pakai selimut mandi. Pakai selimut mandi ini kita posisikan di sini di atas. Kemudian Dekatkan bengkok. dekatkan bengkok. Sebelum pasang bengkok kita pasang perlat. Pasang perlat dilihat ya, nanti kalau dapatnya pantumnya begini ya begini. Kalau pantumnya apa itu namanya orang, pasang perlatnya di sini. Tuh. Di sampingnya. Ya, di sampingnya. Jangan di sini. Ya. Mendekati luka stoma. Sutra? Sutra ya. Pasang perlat. Terus Dekatkan bengkok. dekatkan bengkok. Mana bengkok? Buka kantong stoma, pastikan menggunakan alkohol swab atau kapas alkohol atau kapas yang sudah dibasahi dengan NaCl. Minta bukalah. Nah, sini berdiri. Makan dia. Ini kan isi cairan. Yang depan agak duduk. Ini kan berisi cairan. Nanti di OC jangan mentang-mentang ini kosong, terus main gini aja. No. Ini isinya cairan. Tetap kondisikan dari atas. Tuh ya. Bu kok berbusa ini? Ini bekas loh. Ya. Nah, yang nggak berbusa tuh. Ya. Ini sudah. Nah, ini kan sudah separuh kan? Tuh, kamu gini kan? Kan keklem kan? Kemudian ini di ya. Nah, ini jangan dipertahankan di tangan. Tuh, tangan yang tidak dominan. Ini kan sudah begini. Makanya Bu Ida suka jahil. Plastiknya suka diisi air. Iya. Saya bikin jorok banget. Iya, saya kalau di tahun-tahun yang dulu. Nah, ini jangan dibuang di bengkok. Di kantong plastik. Kalau dia indikasinya pasiennya ini kolostomi karena perlengketan usus, ada kemungkinan dia ada TBC usus. Berarti kantong plastik kuning atau hitam. Ya, jadi Bu berarti boleh nggak kalau saya siapkan di sini bukan bengkok, tapi kantong plastik langsung kuning saja. Boleh. Jadi semua sampah saya anggap infeksius. Boleh pakai, ya. Bu kalau di OSC ternyata hanya disiapkan bengkok, tapi ada tempat sampah. Yang ini dibuang kemana? Tempat sampah.
jangan dibengkok. Paham sampai sini ya? Paham ya. Oke, dibuang. Terus Bersihkan stoma dengan waswap menggunakan sabun dan air. ini adalah yang bersih. Kita skip. Kita masuk ke sesi steril. Seru ya? Beda ya? Berisik lagi ya? Oke, ini steril. Kita buka set sterilnya. Ya, yang kelas A kemarin ya. Silakan dipilih saja. Ya. Tambahin HP kita berdua nih, nak. Mau amat kasih nama kemana? Kemudian kan ini steril ya. Dalamnya ini berarti steril kan? Tangan saya on ya. Jangan begitu ya. Jangan begitu. Oke. Terus kemudian ini kan belum ada cairan. Ya. Nih, mahasiswa nih nanti suka. Nah, segitu ya, seperlunya. Tapi di itu juga jangan di OSJ mah tuangkan NaCl. Ya. Terus jangan begini, tuangkan NaCl ya udah, Bu Ida akan teriak on. Gitu. Ya kalau sininya yang on bisa lanjut nggak? Nggak ada nilai, udah keluar aja. Gini aja, aduh saya on. Ya. Terus kemudian sudah belum semuanya yang kita inikan? Apa yang belum? Salep, vaselin. Ya. Vaselin ini misalnya vaselinnya ya. Encer ya. Yang kentelan ya, ceritanya ini ya. Ini vaselin yang mengandung zinc. Nah, jangan begini, kan tadi susah ya. On, ya. Nah, ini steril kan? Udah pinter. Wah, saya kemarin kok begitu ya. Dah, saya nyomot-nyomot sini, bisa? Nggak usah ribut ini, nggak usah. Ya, nggak usah ribut ini, udah biarin aja. Oke, ini kan nanti terakhir kan? Ya. Yang ini tetap steril? Steril ya, steril ya. Semuanya steril ya. Oke, next. Lindungi stoma dengan kasa agar feses tidak mengotori kulit yang sudah dibersihkan. Oke. Kita bersihkan terlebih dahulu. Nih ya, bocah belajar ya. Kecuali Pak Ali sama Pak Hadi ya.
No. Yes. No. Yes. Jangan dicelupin ke sini. Nih, ke sini. Tuh, jangan begini. Begitu. Mahasiswa ya. Baliklah, kamu punya tangan dua. Ya. Seperti biasa. Kalau mau dibagi dua seperti ini, kerjakan area yang sana terjauh dan baru terdekat. Atau dibagi dua atas bawah. Boleh. Atau muter Bu, boleh. Arah jam. Iya, Viveri Virtuoso. Saya kasih pilihan. Terserah nanti yang memudahkan dirinya yang mana. Oke? Kalau muter, ini jangan begini, jangan begini, jangan begini. Udah gini aja. Bukan ininya yang ini kan sakit. Ya, jadi yang menyentuh adalah ini. Dalamnya bisa digunakan lagi? Bisa. Tuh. Taruh lagi. Yang terjauh dari area luka menuju terjauh, dari area luka menuju terjauh, gitu. Sisanya ini kalau sudah kotor, sudah dua kali pemakaian kan, taruh, ambil lagi, ya, taruh, ambil lagi. Bu, ada yang begini Bu, panjang. Ya, ada yang begini Bu, panjang. Kemudian balik. Ini belum. Udah gerak ya? Sama. Kalau ini harus 1 kali pakai, habis itu buang. Buang juga ini nyangkut-nyangkut. On. Ya. Jadi batasnya hanya tuh. Ya, monggo silakan dipilih nyamannya yang mana. Semuanya boleh. Yang penting besinya tidak terkena luka. Ya, sudah. Terus kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan, ini baru. Ini Bu, setelah dikeringkan oleskan vaselin atau salep. Oke, karena harus pakai vaselin, harus ada kapas lidi, diset steril. Nah, ini steril ya. Ada di dalam sini, nanti ditambahkan ya Neng. Baru. Masih steril toh? Ya. Kemudian ini diolik begini, ya. Ini kalau kamu tekan begini, ini lapisannya juga akan ini. Tapi hati-hati untuk hari ketiga atau hari keempat stoma, di sini ada jahitannya, ya. Di jarum 12 dan jarum 6 itu biasanya ada jahitannya untuk memposisikan si usus tadi tetap begitu. Sudah ya. Nah, bagaimana Bu? Berarti bisa begini enggak, cukup pinggirnya gini aja. Ya. Terus kemudian sekitarnya.
Apalagi kalau yang ini ada warna merahnya. Udah rata kan? Dah ya. Kita tutup, terus kemudian kita masuk ke sini. Kita pasang. Bagaimana caranya mengukurnya? Ini kita lipat jadi 2 gitu. Tuh. Kita tuh. Berarti kalau urin bisa yang kecil ini kan? Nah, baru digunting. Saya ingat tuh angkatan keberapa tuh? Guntingnya udah begini langsung digunting. Bisa dipakai enggak? Belakangnya ikut bolong. Ya, jadi kalau mau menggunting, karena ada nanti kemasan yang begitu, bukan lubang begini. Tuh, baru digunting. Ininya diginiin dulu, baru digunting. Sudah, ini sudah tergunting nih. Tuh, nggak ada yang menyentuh kan, Wida? Ya, baru ini dipepetin begini. Salah. Ini dipepetin begini. Kemudian ini direkatkan. Ini sudah direkatkan. Baru kita ambil. Tuh. Ada yang on nggak? Bener loh ya, banyak mata loh ya yang ngomong. Kalau sini sudah aman nggak? Sudah. Kita aman tuh. Ini dibuang terlebih dahulu ya kan? Terus kemudian rapikan alat. Ini boleh dibuang. Udah aman kan? Ini perlaknya diangkat. Semua yang berkaitan dengan pasien harus ada di bagian dalam. Ada di bagian dalam. Marisa. Ini sudah. Bagaimana dengan alat set steril? Tinggal ditutup.